Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menggelar hasil pembahasan komisi-komisi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta Kamis 19 Juni 2025. Sekretaris Komisi A Mujiono dalam hasil evaluasi P2 APBD 2024 menyoroti kecenderungan pemerintah daerah yang menilai keberhasilan program dari sisi realisasi anggaran saja tanpa mengevaluasi manfaat langsungnya bagi masyarakat. Ia menegaskan dalam penyerapan anggaran jangan hanya melihat pada nominal realisasi. Bila program tidak relevan atau tidak dibutuhkan warga, justru dapat menimbulkan inefisiensi belanja daerah. Rekomendasi nomor 1, Komisi A menegaskan bahwa setiap OPD atau KPD di Pemprov DKI Jakarta wajib mempertanggungjawabkan manfaat nyata dari tiap rupiah yang dibelanjakan. Fokus tidak lagi berhenti pada penyerapan anggaran atau output semata. Setiap program harus dirancang dan dieksekusi dengan sasaran tertentu dengan terukur bagi warga. Pendekatan berbasis hasil ini diharapkan menekan inefisiensi, meningkatkan program tidak relevan dan memastikan anggaran benar-benar menyelesaikan persoalan Jakarta. Sementara Ketua Komisi B, Nova Harifan Paloh, dalam hasil evaluasi P2 APBD 2024 menekankan kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah harus ditingkatkan melalui efisiensi operasional dan penguatan tata kelola perusahaan. Komisi B mencermati meskipun secara akumulatif beberapa BUMD mencatatkan realisasi kinerja keuangan yang cukup baik, namun belum seluruhnya memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah, Komisi B meminta SKPD untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan termasuk meningkatkan kontribusi dari BUMD melalui pembenahan manajemen dan evaluasi kinerja secara berkala. Rekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja SKPD dan BUMD yang belum memenuhi target serta melakukan restrukturisasi atau perbaikan sistem kerja jika diperlukan. BPPOD pada tahun 2024 terlihat kurang memberikan skema-skema kebijakan yang inovatif dalam melakukan koordinasi dan pengendalian BUMD. BPPOD kedepannya harus memberikan kebijakan denda dibebankan kepada lagi-lagi dari BUMD apabila ada keterlambatan. Publikasi laporan tahunan di website termasuk publikasi lengkap laporan melalui temuan BPK atau BPKP. Komisi C dalam hasil P2 APBD 2024 yang dibacakan Sekretaris Komisi C Suhod Alinuddin menyampaikan dalam aspek pendapatan Komisi C menyoroti perlunya inovasi untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meski capaian PAD tergolong tinggi secara nominal, kontribusinya terhadap total anggaran daerah masih dapat ditingkatkan. Terlebih eksekutif perlu melakukan optimalisasi pemungutan retribusi pada sektor parkir, rumah susun, dan pemanfaatan aset daerah. D. Mendukung program pemutihan denda pajak PKB untuk meringankan beban masyarakat. Namun harus diiringi dengan upaya mendorong masyarakat mau membayarkan PKB dari kendaraan yang masih menunggak pajaknya selama beberapa tahun. Agar pembebasan denda PKB ini juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. E. Dinas Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BPJS perparkiran dalam mengelola retribusi perparkiran mengingat penerimaan yang didapat sangat kecil dibandingkan dengan potensi parkir on street dan area parkir yang dikelola BPJS perparkiran yang sangat besar. Meningkatkan target penerimaan dari retribusi parkir untuk memicu kinerja lebih baik dari BPJS perparkiran dan mengelola area parkir dan parkir on street di Jakarta. Memastikan tidak ada tumpang tindih dalam pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam pemanfaatan sarana parkir di GOR yang ada di kecamatan maupun parkir yang dikelola oleh pihak swasta. Selanjutnya, Ketua Komisi D Yuke Yurike dalam hasil evaluasi P2 APBD 2024 mendorong Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta agar mempercepat pengesahan penetapan lokasi dan pendataan status tanah dalam mendukung program pengendalian banjir. Menurutnya, Dinas SDA harus segera menuntaskan lokasi tanah yang belum dibebaskan, apalagi terhadap tanah warga yang sudah memiliki surat hak milik. Akhir realisasi 89,89%. Beberapa rekomendasi Komisi D antaranya yaitu terkait pengadaan tanah untuk mendukung program pengendalian banjir. Komisi D merekomendasikan agar Dinas SDA dapat mempercepat pengesahan penok, pendataan status tanah dan penyelesaian proses pengadaan khususnya bagi tanah yang sudah memiliki sertifikat hak milik untuk meminimalisasi timbulnya konflik, apalagi untuk lahan-lahan yang telah digunakan oleh Dinas Sumber Daya.
Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto dalam hasil evaluasi P2 APBD 2024 mengatakan, dari total pagu belanja sebesar Rp33,4 triliun, realisasi belanja mitra kerja Komisi E mencapai Rp32,1 triliun atau 95,98%. Meski serapan anggaran tinggi, efektivitas program dan transparansi pelaksanaannya dinilai masih perlu diperbaiki. Hasil rapat kerja Komisi E dengan SKPD Mitra Kerja Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap P2 APBD 2024, realisasi penyerapan anggaran SKPD Mitra Kerja Komisi E di bawah Koordinator Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 secara umum sebesar Rp33.465 miliar sekian dengan realisasi sebesar Rp32.121 miliar sekian atau sebesar 95,98% dengan rincian penyerapan sebagai berikut terlampir dalam laporan. B. Beberapa catatan Komisi E terhadap penanggulangan pelaksanaan APBD 2024 secara umum kepada seluruh mitra Komisi E adalah sebagai berikut. Meskipun sebagian besar SKPD menunjukkan serapan anggaran di atas 95%, evaluasi substansi program dan dampaknya bagi masyarakat dinilai masih kurang jelas. Komisi E meminta agar laporan terima tidak hanya menjadikan data keuangan, tapi juga output dan outcome serta indikator dampak pelayanan. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.